Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana berjanji mengevaluasi proses pembayaran dana makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan usai muncul permasalahan antara yayasan dengan mitra dapur di Kalibata, Jakarta. Dadan Hindayana bilang Badan Gizi Nasional akan memberikan uang muka sehingga belanja untuk program makan bergizi gratis tidak menggunakan uang pribadi mitra. Kepala BGN juga memastikan evaluasi per 10 hari akan dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan baik. Polisi ya? Ya sedikit-sedikit, sebentar tahan dulu. Terakhir untuk Ibu nantinya ke depan. Di mana kami tidak lagi menerapkan sistem reimburse. Mulai pertengahan bulan ini kami sudah mengirimkan uang muka dan bahkan untuk satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi baru yang akan operasional baru boleh jalan kalau uang muka dari Badan Gizi sudah masuk ke dalam rekening bersama tersebut, sehingga uang yang digunakan untuk belanja dan lain-lain adalah uang Badan Gizi Nasional, bukan uang mitra. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penerapan program makan bergizi gratis, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Anggi Mendarwan. Alfa, bagaimana pemerintah realnya akan mengevaluasi program MBG dari mulai soal pengawasan menu sampai ke urusan anggaran yang jadi perbincangan, Alfa? Ya, Friska dan juga saudara, sebenarnya ini yang kemudian masih kita kejar jawaban dari pemerintah, evaluasi seperti apa yang kemudian akan dilakukan. Karena kalau sampai sekarang, baik itu pernyataan dari Badan Gizi Nasional maupun dari Presiden Prabowo Subianto ini masih perbagian atau masih sebagian-sebagian saja, belum bisa dilihat secara keseluruhan. Tapi kalau dilihat secara garis besar, Friska dan juga saudara, ada dua hal yang kemudian harus menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama soal pengolahan makanan, baik itu dari hulu hingga hilir, baik itu penyaluran, pengolahan, dan distribusinya, proses distribusinya. Karena kenapa? Karena kalau melihat kasus-kasus yang sudah ada terkait dengan keracunan makanan yang sudah terjadi di setidaknya 7 kota, kemudian bagaimana siswa ini menjadi yang terdampak, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Seperti apa pengawasan dari mulai itu pengolahan hingga proses distribusinya. Karena kalau alasannya hanya human error atau kesalahan di manusia yang mengerjakan, itu seperti pemerintah ini ingin lepas tangan. Tetapi hal ini yang harus ditegaskan oleh pemerintah, bagaimana pengawasan ke instansi atau lembaga yang kemudian melakukan pengolahan dari hulu hingga hilir. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan dana dari makan bergizi gratis. Karena kita tahu pengelolaan dana MBG ini sangat besar, Friska dan juga saudara. Di tahun 2025 ini ditargetkan 171 triliun hingga di akhir tahun nanti. Tetapi kemudian kalau memang pemerintah pusat memiliki mimpi yang besar, memiliki dana yang besar untuk program makan bergizi gratis, tapi penyelenggara teknisnya, baik itu instansi maupun lembaga seperti kasus terbaru di Kalibata, yaitu yayasan dan juga dapur MBG yang melaksanakan secara teknis, tidak berhati-hati atau jauh dari pengawasan pemerintah pusat, ini akan terjadi penyelewengan dana yang dilakukan, sehingga cita-cita atau mimpi bangsa Indonesia untuk kemudian menerapkan program makan bergizi gratis dan kepada para penerima manfaat ini akan jauh dari kata tercapai. Tetapi Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji akan mengevaluasi bahwa setiap sen uang dari masyarakat akan dipertanggungjawabkan dan betul-betul diperuntukkan untuk program makan bergizi gratis. Tapi seperti apa teknisnya kita nantikan ke depannya, Friska dan juga saudara, karena memang mimpi besarnya bahwa program makan bergizi gratis ini bisa mengurangi tingkat penerima manfaat yang kemudian kurang gizi, dan ini tentu saja harus dibarengi dengan pengawasan-pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara atau instansi lembaga yang melaksanakan program MBG secara teknis di lapangan. Friska.
evaluasi dari pemerintah terkait program makan bergizi gratis ini ditunggu dari hulu sampai hilir, bukan hanya teori semata. Terima kasih Alvania Rizky langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.